Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini. Tentu mengindahkan kultur atau budaya pertiwi niscaya bagi insani. Pemirsa, ada jargon klasik, ojo gumunan, jangan mudah heran, jangan mudah terperangah, jangan mudah wah. Terhadap apa? Terhadap segala peristiwa yang ada, yang kita saksikan, yang kita dengar, baik secara langsung maupun melalui sosial media atau media massa. Ojo kagetan kearifan lokal Nusantara yang sangat dikenal oleh anak bangsa ini. Pertalian dengan kasus yang marak, baik yang berhubungan dengan penyakit sosial atau penyakit fisik, kian hari kian marak. Di tengah pandemi ada korupsi. Di tengah pandemi ada pemalsuan yang sengaja dilakukan oleh manusia di bumi. Di tengah pandemi ada banjir bandang tak terkendali. Di tengah pandemi tanda paceklik sudah mulai. Di tengah pandemi banyak manusia stres karena kehilangan pekerjaan dan rezeki. Tak jarang juga berita yang terus-menerus dibombardir oleh media massa dan sosial media membuat nyali semakin ciut, nyaris mematikan nalar insani. Pesan ojo kagetan sangat sederhana, namun sangat fleksibel maknanya. Sungguh mengherankan ketika seseorang kaget membuka gadgetnya, melihat barisan ambulans di provinsi lain. Kemudian kekagetan dan kekaguman itu diwujudkan dalam lentik jemarinya, tarian jemarinya. Diteruskan pada lingkup yang sangat kecil di rukun tetangga. Rukun tetangga mestinya sosial media hanya dipakai untuk memberi informasi antar tetangga. Namun, mereka yang terlanjur kagetan. Informasi tidak saja dari luar provinsi, dari luar negeri pun yang terkait dengan coronavirus diunggah di tingkat rukun tetangga. Bahkan kematian nyaris setiap hari diunggah terus-menerus di kelompok rukun tetangga. Teringat kami dengan
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Malik, sangat kuat kedudukan hadis ini. Bahwa budaya beramai-ramai menyerukan berita kematian adalah pola jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulisan ini pernah kami unggah dalam buletin sederhana tahun 1426 Hijriah, insya Allah tanggal 23 Zulhijjah. Kami berbagi informasi atas pemahaman para ulama, sadar bahwa informasi ini butuh untuk diteruskan karena kemasyrukan legitimasi dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini efektivitas legitimasi keabsahan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin terasa karena terus-menerus berita tentang kematian diterima oleh seseorang, bahkan seorang yang sehari-hari disebut dengan gelar Gus, karena memang putra dari seorang kiai, fasih dan fakih dalam pemahaman syariat Islam. Namun karena terus-menerus didera sosial media yang berkepanjangan dan dibombardir, maka jiwanya rentan, jiwanya goncang. Bahkan seorang Gus ini jatuh sakit dari ketegarannya memahami menjadi sakit tak terbeli. Apa pengaruh atau apa sebab sakitnya? Setelah kita lakukan dialog yang cukup intensif dan mendalam, sebab utamanya adalah berita kematian yang terus-menerus disampaikan di kelompoknya, membuat dirinya makin hari makin miris, terus miris, dan ada rasa kekhawatiran yang demikian panjang. Apalagi ruang secara kasat mata, ruang rezekinya sudah benar-benar tidak ada, kecuali harus beralih profesi untuk sementara. Karena jasa yang biasanya digeluti tertutup dengan kebijakan di dalam negeri dan kebijakan di luar negeri. Karena itu saya teringat akan tulisan dari Profesor Dr. ahli bedah Larry Dossey. Manusia sakit pada umumnya karena derita pikiran. Dan pikiran yang dimaksud oleh Larry Dossey adalah otak, bukan hati. Ketika seseorang menerima dengan panca inderanya, kemudian berpikir semata-mata dengan otaknya, maka seseorang sudah mensekularismekan dirinya, sudah memisahkan antara keyakinan dengan pemahaman keilmuan berbasis filsafat. Pada saat seperti itu,
manusia sangat rentan. Ketika akal indrawi atau akal otaknya sudah nyaris tak berfungsi karena tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi, hatinya tidak menggeliat untuk bergantung pada ilahi. Meski seseorang itu getol mengkaji, namun kegetolan kajian syariat yang tidak diimbangi dengan pergaulan yang multidisiplin nyaris bisa dipastikan kalbu penggalih kurang berfungsi. Ketika penggalih atau kalbu kurang berfungsi, maka seseorang lupa pada ilahi. Karena itu, sesepuh Nusantara mewariskan jargon klasik yang patut untuk dikaji. Ojo kagetan, jangan mudah terperangah. Mengapa? Karena betapapun Allah memberikan ujian, maka sebelum diuji, piranti jawaban sudah disediakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Termasuk warisatul anbiya, ulama yang faham tentang syariat, cendekiawan yang paham tentang lintas disiplin ilmu. Mari kita bantu pemerintah dengan cara bijak, tidak mudah menyebarkan informasi yang bertalian dengan ragam penyakit dan kematian yang tidak fungsional di lingkungan keluarga kecil kita, keluarga rukun tetangga kita, seluas-luasnya keluarga rukun warga kita. Selebihnya, kita tidak mungkin menjangkau tempat-tempat lain kecuali jangkauan kita kalau ada berita yang negatif, maka kita membantu memanjatkan doa yang bijaksana. Jangan sampai karena yang menderita banjir bandang sekitar 20 Juli yang lalu, Cina, kemudian kita cepat mengatakan itulah laknat Allah. Tidak harus demikian sebagai orang yang beradab. Karena Cina, Jepang, Thailand, Amerika, semua hamba-hamba Allah, terlepas dari agama dan kepercayaan apapun yang dianut, bahkan yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena Allah Rahman dan Rahimnya meliputi seluruh makhluk. Menjadi nista ketika merasa diri isyhadu bi anna muslimun, saya adalah orang muslim, kemudian tidak belajar pasrah pada keadaan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat kebajikan, maka kebajikan itu akan dikembalikan oleh Allah, bahkan berlipat-lipat ganda. Wa in asatum falaha. Namun ketika kita berbuat kejelekan, maka kejelekan itu akan dikembalikan sesuai dengan kapasitas kejelekan itu sendiri, tidak ditambah. Semoga bangsa ini semakin dewasa dan kita di keluarga kecil, keluarga kita sendiri dan rukun tetangga bisa memetik hikmah dari seluruh ujian yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanan, kesehatan, rezeki yang berkah senantiasa ada pada
diri kita. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.